taala. Maka ketika seseorang sudah memaksimalkan dari amal-amal solehnya, memaksimalkan berusaha untuk menguatkan terus keimanannya, satu lagi, jaga dengan doa-doa. Dan doa-doa itu bentuk pengikat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi sampaikan, di setiap kondisi kita curhat pada Allah, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan seluruh permasalahan kita pada Allah. Dan itu dicontohkan oleh para nabi, oleh para nabi sebelumnya, dan oleh Rasulullah juga, dengan demikian juga oleh para salafus salih terdahulu, senantiasa berdoa pada Allah untuk masalah apapun. Ya, contohnya misalnya ketika diberikan ujian oleh Allah dengan sakit yang berkepanjangan, apa yang diucapkannya? Nabi siapa? Nabi Ayyub. Rabbi, ini doa, ya Tuhan, Rabbi anni masaniyad arhamur rahimin. Aku ditimpa dengan dur, dengan penyakit seperti ini, dengan ujian seperti ini, sakit yang cukup parah sampai ditinggal, para putranya pun meninggal, kemudian istrinya pun meninggalkannya, hartanya habis. Rabbi anni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Ketika ditimpa dengan musibah-musibah, curhat pada Allah, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Rabb, ya Rabbana, ya Ilahi. Itu adalah permohonan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan anugerah oleh Allah keluasan rizki, curhat juga pada Allah. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur, sebagaimana Nabi Sulaiman menyampaikan, ya Tuhan, sama, ini adalah karunia darimu. Hadza min fadli Rabbi. Ya Tuhan, ini ujian untukku. Jadi saat diberikan kelebihan harta oleh Allah, keluasan rizki oleh Allah, kemudahan kehidupan Allah, Nabi Sulaiman menyikapinya ini adalah ujian. Ashkur am akfur. Apakah dengan ujian keleluasan rizki ini, kemudahan kehidupan ini, saya semakin dekat dengan Allah, atau malah sebaliknya, syaghalatna amwaluna wa ahluna, saya sibuk sekali ngurus bisnis saya sehingga tidak sempat lagi ke masjid. Saya sibuk ngurus bisnis saya sehingga tidak sempat baca Quran. Berarti sudah semakin jauh tidak lulus ujiannya. Nabi Sulaiman diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Curhat pada Allah. Ketika Nabi Ibrahim belum diberikan karunia, curhat pada Allah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya diijabah oleh Allah. Setelah diijabah, doa lagi kepada Allah. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibar Ismail wa Ishaq. Segala puji hanya milikmu ya Rabb yang telah menganugerahkan kepadaku Ismail dan Ishak. Berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala, curhat kepada Allah. Sampai pada kondisi ketika seseorang jatuh pada kezaliman, pada maksiat, pada dosa, maka seorang yakin curhat juga pada Allah. Rabbana zalamna anfusana. Nabi Adam alaihissalam setelah melakukan kesalahan mendekati pohon khuld, beliau terus menerus, Rabbana zalamna anfusana, ya Rabb kami zalim. Ini doa salah ibadi ani, kami zalim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apabila engkau tidak mengampuniku, tidak merahmatiku, tentu aku termasuk yang binasa, disiksa dalam neraka. Dibaca oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam saat melakukan kesalahan, la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain engkau ya Allah, maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Ini sebagai contoh
Bagaimana seorang hamba Subhanahu wa ta'ala yang berupaya meningkatkan keimanannya, berupaya amal soleh yang banyak sampai pada kondisi muttaqin, dan dia Subhanahu wa ta'ala tetap terus curhat pada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi, berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang insyaallah akan membuat kita terjaga, la'allahum yarsyudun, agar mereka ibadi, hamba-hambaku tadi, yarsyudun, berada dalam rusyd, berada dalam petunjuk. Ada rusyd, ada hidayah atau huda. Kalau disebutkan rusdu adalah maknanya ada huda di dalamnya. Kalau disebutkan huda, ada rusdu di sana di dalamnya. Apa bedanya? Kalau disebutkan dua-duanya, huda dan rusdun, kalau rusdun itu adalah istiqomah fil amal, istiqomah dalam beramal, terus dibimbing istiqomah dalam beramal. Kalau huda, istiqomah dalam ilmu, dalam hidayah, dalam ilmu. Nah, tapi kalau disebutkan satu-satu, misalnya ayat ini la'allahum yarsyudun, artinya apa? Terus istiqomah dalam bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berada istiqomah dalam beramal saleh. Itu rusydun. Jemaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah, agar kita la'allahum yarsyudun, agar kita menjadi orang terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kuncinya di 185 ini. Maaf 186 ini, yaitu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Agar kalian terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saat setelah beramal dan senantiasa kita memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, terus dapat bimbingannya. Tadi sampaikan, hidayah ini bisa hilang. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Makanya kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Saat ini kita bisa baca Quran sampai bisa mendengarkan 3 juz dan yang lainnya. Wala in syi'na lanadhhabanna billadzi auhayna ilaik tsumma la tajidu laka bi alaina wakila. Sekiranya aku menghendaki, aku akan hilangkan apapun yang telah aku wahyukan padamu. Ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menghendaki, kalau kami menghendaki, kata Allah, aku akan cabut Quran itu pada dirimu. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Harus hati-hati, waspada terus. Makanya mohon terus, Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Terus puji-puji Allah agar kita tetap dalam hidayahnya. Bentuk curhatan, doa ini adalah gambaran seseorang yang dekat dengan Allah dan insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau sekarang, alhamdulillah, kita masih baca Quran, kita mau qiyamul lail, kita bisa melaksanakan saum, kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang ila rahmatan min rabbik. Betul-betul ini rahmat dari Rabbmu. Rahmah. Apa itu rahmah? Khair wan ni'mah. Kebaikan dan kenikmatan dari Rabbmu. Kebaikan dan kenikmatan yang spesial. Masya Allah, yang spesial. Selamat berbahagia saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang mau berlelah-lelah qiyamul lail. Itu rahmat spesial. Tidak semua diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat yang mau iktikaf bahkan sampai 24 jam 10 hari, atau di malam-malam harinya saja, atau di nya saja, tapi berusaha untuk iktikaf, berusaha untuk dekat dengan masjid, dekat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh itulah rahmat min rabbik, kebaikan dan kenikmatan dari Rabbmu. Rahmah khasah, rahmah spesial, rahmah spesial. Masya Allah, para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah.
ketika kita diberikan harta yang banyak oleh Allah. Bahkan lau anad dunya bihadzafiriha biyadi rajulin, sekiranya seluruh dunia ini dalam genggamannya, kemudian dia diberikan nikmat oleh Allah baca Quran, maka sungguh baca Qurannya itu adalah khairum mimma yajma'un, lebih baik dari apapun yang mereka kumpulkan. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah Al-Quran, dengan itu Al-Quran dan berbagai macam ketaatan, fabidzalika falyafrahu, maka dengan demikian hendaklah kalian berbahagia. Kenapa? Karena bersama Quran, bersama amal soleh, bersama keimanan, sampai menghantarkan kepada derajat ketakwaan, itu khairum mimma yajma'un, lebih baik dari apapun yang mereka kumpulkan. Itu rahmah khasah, rahmah spesial. Jadi ada rahmah yang amah umum. Apa rahmah umum? Dari malam di sini hujan, Pak? Hujan. Diturunkan hujan bagi orang mukmin saja enggak? Orang kafir dapat? Ahli maksiat diberi hujan, ahli taat diberi hujan. Yang apa? Orang mukmin diberi hujan, orang kafir diberi hujan. Itu rahmah hujan itu. Allah menyebut hujan itu rahmah. Fanzur ila athari rahmati rabbi. Fanzur ila athari rahmatillah. Perhatikanlah dari bekas-bekas rahmat Allah. Maksudnya hujan. Maksudnya hujan. Hujan diberikan pada siapapun. Kesehatan itu rahmah. Rahmah itu apa artinya tadi Pak Bu? Khair wan ni'mah, kebaikan dan kenikmatan, itu rahmah. Khair wan ni'mah, kebaikan dan kenikmatan. Ada khair wan ni'mah umum diberikan siapapun, tetapi ada rahmah khasah. Yang diberikan pada orang-orang yang spesial lagi sama ibadah. Masya Allah. Sudah dengan iman saja luar biasa. Sudah dengan amal luar biasa. Sampai derajat yashkurun, luar biasa. Sampai derajat la'allahum yarsyudun. Masya Allah. Puncak yang luar biasa, kenikmatan yang insya Allah, kenikmatan ini kenikmatan yang menghantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah mengkhususkan rahmatnya kepada siapapun yang dia kehendaki. Allah mengkhususkan rahmatnya pada siapapun yang dia kehendaki. La haula wala quwata illa billah. Aslinya ini pertolongan Allah, illa rahmatan min rabbiki. Aslinya ini rahmat dari Allah Ta'ala. Maka jangan sampai Allah cabut rahmat ini. Sekali lagi, mudah bagi Allah membulak-balikan hati. Mudah bagi Allah. Maka kita Allah, ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Tuhan yang membulak-balikan hati, tetapkan hati ini untuk senantiasa berada dalam agama. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang membulak hati, tetapkan, palingkan hati ini untuk senantiasa taat padamu, cenderung pada taat pada Allah. Terus berdoa Pak, terus berdoa. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu dekat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Insya Allah sukses. Allah menyebut ulul albab, orang yang cerdas itu alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak wa qina adzabannar. Sehingga orang yang yarsyudun, senantiasa dia mendapatkan bimbingan dengan ilmu Allah, dengan hidayah dari Allah, dia pun mendapatkan bimbingan untuk senantiasa beramal taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada adalah nikmat senantiasa bersama Allah. Orang yang la'allahum yarsyudun, dia musyahadah, dia muqarabah, dia orang yang senantiasa menyaksikan Allah. Ini sudah dibahas sebelumnya. Orang yang bersyukur itu adalah
rahmatnya syuhudan wa mahabbatan. Terlebih yarsyudun, sudah terus bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia musyahadah menyaksikan di kulli syai'in ayah tadullu annahu ayah. Di setiap segala sesuatu ada ayat yang menunjukkan annahul haq, bahwa dia Allah adalah benar. Dan ini akan terus mendapatkan perasaan, mendapatkan kondisi senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bimbingan Allah ketika kita sudah diposisikan oleh Allah sebagai yarsyudun. Dan untuk mendapatkan ini sekali lagi berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa pada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menetapkan iman kita. Maka mohon pada Allah, terlebih di bulan Ramadan di akhir iktikaf ini, 10 hari terakhir, mohon afun pada Allah. Mohon maaf. Afun artinya apa? Dihapus sama sekali. Kesalahan-kesalahan yang lalu, afun, dihapus oleh Allah. Al-afwa. Afwa itu hapus semuanya, ya Rabb. Jangan tersisa, bersih lagi itu afun. Ada lagi ghafurun. Kalau ghafurun itu apa? Ditutup oleh Allah, diampuni, tetapi ada dosanya, masih ada dosanya, tetapi sudah diampuni, ya nggak apa-apa. Kalau afun itu bersih lagi. Maka kita dianjurkan berdoa di 10 hari terakhir, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna fa'fu anni. Agar apa? Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah diampuni dosa-dosanya, sudah dimaafkan, dihapus oleh Allah seluruh dosa-dosanya, ditutup seluruh aib-aibnya, maka sungguh itu rahmat yang besar. Mudah-mudahan saat ini serius, falyastajibu li, serius melaksanakan ketaatan kepada Allah, bersungguh-sungguh tentunya dengan fattakullah mastata'tum, berusaha takwa pada Allah dengan segenap kemampuan kita. Mudah-mudahan saatnya nanti wa yudkhiluhumullahu fi rahmatih, Allah memasukkan mereka ke dalam rahmatnya. Apa rahmatnya? Surganya. Jadi rahmat itu ada sifatnya dunia, dan ini diberikan pada siapapun. Ada rahmat itu sifatnya khasah, rahim Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau mau dibahas tersendiri ini cukup lumayan panjang. Intinya Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Bismillahirrahmanirrahim, aku memohon pertolongan padamu. Asta'inu billah, aku mohon pertolongan padamu dengan namamu yang Rahman, yang katsirur rahmah, betapa banyak rahmahnya, diberikan pada siapapun, sampai orang kafir diberikan oleh yang ahli masih diberi rahmah Allah, termasuk binatang, semuanya makhluk diberikan rahmah Allah, ya Allah. Dan Rahim, diberikan nikmat khusus pada orang-orang mukmin. Wa kana bil mu'minina rahima, dan terhadap orang mukmin itu rahim. Terhadap orang mukmin itu rahim. Artinya terus menerus memberikan nikmat sampai hari kiamat. Sementara orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli maksiat, bahkan kufur pada Allah, terputus nikmatnya saat ruh di tenggorokan. Kesini sudah tidak ada nikmat lagi. Setelahnya adalah kelelahan. Setelahnya adalah murka Allah, azab Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang mukmin saat keluar ruhnya dalam keadaan sebaik-baiknya keadaan, husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Saat ruh keluar dalam keadaan zikir la ilaha illallah, itu rahmat yang khasah. Diberikan pada siapa? Yang tadi disebutkan. Salah satu ciri yang terakhir, falyastajibu, berusaha merespon seruan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendapatkan rahmah di kuburnya, mendapatkan rahmah kuburnya jadi radhatun min riyadil jannah, taman-taman surga.
Kemudian di mahsyarnya mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika dibangkitkan menjadi manusia yang dimuliakan bersama orang-orang muttaqin. Pada akhirnya wa yudkhiluhumul jannah wa yudkhiluhum fi rahmati, dimasukkan ke dalam surganya, dimasukkan ke dalam rahmahnya. Ini rumah khasah para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah. Semoga Allah memberikan rahmah ini. Tentunya untuk meraih rahmah ini dengan serius sekali lagi. Tolong nanti perhatikan, baca lagi di rumah, falyastajibu li wal yu'minu bi, terus begitu sampai kita menjadi la'allahum yarsyudun, dimudahkan oleh Allah di dalam terus beramal. Demikian rangkaian 183 sampai 186, dan ini puncaknya la'allahum yarsyudun itu. Puncak menunjukkan betapa kita ini aslinya tidak ada apa-apa. Maka karena kita tidak ada apa-apa, mohonkan kepada Zat yang Ghani, yang Maha Kaya. Mohonkan kepada Zat yang Rahim, yang memberikan rahmah yang terus menerus, yang Rahman yang sangat luas rahmahnya. Terus mohonkan kepada Allah yang Afun. Kita tahu kita ingin beramal soleh, kita tahu kita ingin meningkatkan kebaikan kita, tetapi aslinya banyak kekurangan. Rabbana innana amanna, ya Rabb kami beriman, faghfir lana, ampuni dosa-dosa kami. InsyaAllah dengan seperti ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita, terus kita menjadikan orang muttaqin, dan mudah-mudahan insyaallah kita di bulan Ramadan ini menjadi orang yang Idul Fitri, kembali pada fitrah, diampuni, dihapus dosa-dosanya, dan kita menjadi orang yang bahagia. Mudah-mudahan nanti pas Allahu Akbar 1 Syawal di malam maghribnya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bahagia. Bahagia apa? Lis-shaim farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Saat 1 Syawal, orang yang shaum dengan benar, iman, takwa, bersyukur pada Allah, tetap dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, berusaha falyastajib, mendekatkan diri pada Allah, baginya jaminan farhatan, ada kebahagiaan saat berbuka, ya berbuka setiap kali berbuka di maghrib dan berbuka saat Idul Fitri. Apa bahagianya? Alhamdulillah ya Allah, saya di bulan Ramadan ini Engkau beri kemudahan untuk khatam 30 juz. Bahagia. Alhamdulillah ya Allah, di bulan Ramadan ini saya bisa qiyamulai berjamaah sampai khatam di 10 hari terakhir. Bahagia. Alhamdulillah ya Allah, di bulan Ramadan ini saya dimudahkan bisa Alhamdulillah ya Allah, segala puji hanya milik di bulan Ramadan ini saya bisa melakukan siam dan seterusnya. Sebutkan bahagia dengan amal soleh, bukan bahagia dengan baju baru, bukan bahagia dengan, silakan bahagia, tetapi yang harus yaitu khairum mimma yajma'un, lebih baik dari itu dengan ketaatan-ketaatan. Kalau 1 Syawal kita betul-betul bahagia dengan ketaatan yang sudah dilakukan selama Ramadan ini, jaminan dari Rasulullah, farhatun inda liqa'i rabbi, akan bahagia saat bertemu dengan Rabb. Ini ternyata pahala sholat berjamaah, ternyata langkah-langkah ini membuat kita diampuni dosanya, mengangkat derajatnya. Ternyata setiap diangkat derajatnya kita, farhatun inda liqa'i rabbi. Jangan sampai na'udzubillah menjadi orang yang dikatakan oleh Allah kadzabta, engkau bohong, engkau bohong, engkau bohong. Demikian barangkali, mudah-mudahan apa yang disampaikan dari awal sampai akhir membuat kita sekali lagi pada puncaknya la'allahum yarsyudun, agar kalian mendapatkan senantiasa hidayah dalam beramal dan ilmu, dan insyaallah mudah-mudahan kita dikumpulkan dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.